Oke, baiklah semuanya. Terima kasih, Wibi. Oke, banyak orang yang mengira kalau turun berat badan itu yang penting kiloannya turun ya, nimbang di atas timbangan, lalu turun udah selesai. Nah, padahal yang turun itu belum tentuan massa lemak Anda, bisa-bisa itu otot Anda yang sebetulnya Anda perlukan, ataupun malah cuman air aja. Jadi banyak kan orang misalnya, saya nggak males olahraga, oke saya stay aja di sauna biar keringatnya keluar semua. Ya, tentu berat badan bisa langsung berkurang 1-2 kilo bahkan dalam sekali tempo masuk sauna misalnya. Tapi ternyata kembali lagi setelah keluar dari sauna ditimbang turun 2 kilo, tapi besoknya kembali lagi timbangannya. Itu karena hanya air yang keluar ya. Jadi beda sebetulnya benar-benar weight loss atau fat loss. Nah, di gambar ini saya mau kasih lihat perbedaannya. Orang yang sama ketika dia mengalami yang namanya weight loss itu ada di gambar yang tengah. Jadi weight loss tidak dibarengi dengan hal yang penting, yaitu pembentukan massa otot. Namun ketika pola diet ini berubah, pola olahraganya berubah, program weight loss-nya juga berubah, lihat apa yang terjadi di gambar yang terakhir, ternyata tubuhnya ini lebih baik ya, bentukannya ya. Jadi bentuknya lebih baik, ada otot yang terbentuk di sana. Nah, sehingga bisa terlihat bentuk yang lebih baik pula. Kalau yang di gambar tengah ini jelek banget ya Bapak Ibu, banyak kulit yang bergelambir di mana-mana walaupun badannya udah kurus. Jadi berat badan bisa sama, bahkan mungkin lebih berat tapi bentukannya yang berbeda. Karena isinya beda Bapak Ibu. Satu isinya cuma lemak, satu isinya ada otot. Nah, lalu dibandingkan sini, apa itu fat loss? Fat loss itu dengan berat badan yang ada, itu lemak yang tersisa itu dibakar. Lalu dengan program latihan yang baik serta pola makan yang baik, ini bisa menambahkan massa otot. Nah, ini adalah foto orang yang sama ketika sebelum dan sesudah menjalankan program latihannya, program fat loss-nya. Berat badan tidak jauh berbeda, tetapi yang Anda lihat di sini adalah bentuk tubuh yang jauh lebih ideal. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fat loss. Jadi nggak cuman melulu ngurusin tentang berat badan, tapi ternyata dengan berat badan yang sama pun tubuh seseorang bisa terlihat sangat ideal. Sedangkan weight loss itu sendiri bahayanya apa Bapak Ibu? Mungkin Anda lihat, total kilogramnya berkurang. Tapi yang berkurang belum tentu lemaknya, bisa jadi itu hanya saya bilang tadi air atau mungkin malah otot Anda yang berkurang. Nah, kalau bahayanya otot yang berkurang itu ada seperti di gambar ini. Kelihatannya kurus tapi badannya ternyata goyor-goyor semua ya. Jadi tidak ada yang kekar, yang kuat gitu untuk menopang tubuh. Nah, kita sebut sebagai muscle loss. Muscle loss ini bisa menyebabkan muscle atrophy atau kelemahan otot. Nah, ini juga banyak terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Jadi bagian tubuh ini terasa melemah, kalau berdiri lama nggak kuat, mudah lelah, gitu. Lama-lama sulit bergerak, berat badannya turun terus, tapi tidak diimbangi kenaikan massa otot, karena mungkin pola latihannya kurang asupan gizi yang baik, terus umum terjadi pada lansia juga, karena lansia juga punya kadang nafsu makan juga berkurang, terus mungkin ada kesulitan dalam mengunyah, jadi nggak maksimal asupan gizinya, bisa mengakibatkan kelumpuhan. Nah, backbone ya. Jadi ini bahayanya kalau kita cuma turun berat badan aja, tapi tidak dibarengi dengan asupan nutrisi yang baik dengan dan latihan atau olahraga yang baik. Inilah perbedaan kenapa orang yang berat badannya sama-sama 70 kg, tapi bentukannya bisa berbeda. Seperti yang tadi, karena massa lemak itu, volume lemak ini jauh lebih besar dari volume otot. Jadi lemak itu gede doang, tapi dalamnya kopong. Kalau otot ini lebih padat. Makanya orang dengan berat 70 kilo bisa terlihat sangat gendut, atau bisa juga terlihat sangat atletis. Nah, ini yang membedakan. Kandungan di dalam tubuhnya tuh apa? Apakah itu banyak ototnya ataukah banyak lemaknya?
Tentunya kalau yang ingin ideal dan terlihat bagus, baik, itu yang isinya otot ya, bukan isinya lemak. Nah, jadi beda weight loss dengan fat loss sebetulnya Bapak Ibu. Weight loss itu ada efek sampingnya, ini memperlambat metabolisme, sedangkan fat loss ini malah meningkatkan metabolisme. Terus orang yang mengalami weight loss ini fitness levelnya menurun, sedangkan kalau fat loss ini tentu bisa menambah fitness level, karena biasanya yang fat loss ini harus dibarengi dengan asupan nutrisi yang baik sama program latihan atau olahraga yang baik dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, orang yang menjalankan weight loss ini belum tentu memiliki asupan gizi yang baik, karena cenderung saya nggak usah makan, ngurangin kalori aja, kalori defisit pasti berat badannya turun. Nah, itu punya resiko malnutrisi, kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan zat gizi lainnya. Sedangkan si fat loss ini dia bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup karena dibarengi diawasi biasanya oleh tenaga yang profesional, orang yang sudah punya program tertentu. Nah, bahayanya weight loss adalah kekuatan tubuh secara keseluruhan ini berkurang, sedangkan kalau fat loss ini malah bisa meningkatkan kekuatan, meningkatkan stamina, meningkatkan performance endurance kita dalam berolahraga. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi fat loss ini lebih baik dari hanya sekedar weight loss saja. Jangan melulu kita melihat angka yang ada di timbangan kita. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menjalankan program diet yang baik itu supaya kita bisa mendapatkan berat badan yang ideal itu ada beberapa kunci. Yang pertama adalah mendapatkan nutrisi yang tepat. Harus disiplin, harus konsisten, harus dibarengi dengan aktivitas fisik untuk menjaga massa otot supaya tidak mengalami muscle loss. Nah, kuncinya ada pada metabolisme, Bapak Ibu. Metabolisme yang baik, yang cepat itu bisa mempercepat pembakaran lemak. Lalu bagaimana caranya untuk membuat metabolisme tubuh kita itu cepat? Ada beberapa caranya. Nah ini adalah beberapa efek yang beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme. Metabolisme lambat itu bisa disebabkan oleh lemak. Lemak tubuh yang tinggi ini malah memperlambat metabolisme. Asupan karbohidrat terutama gula, usia kita, semakin bertambahnya usia, metabolisme tubuh semakin melambat. Kebiasaan kita kurang bergerak. Sedangkan kalau cara mempercepat metabolisme atau metabolisme cepat itu adalah komposisi tubuhnya sebagian besar adalah otot, banyak mengkonsumsi protein, air putih, dan juga rajin berolahraga. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi metabolisme. Nah, metabolisme ini tidak biasanya memang secara umum dia melamban pada usia waktu kita muda ya. Paling cepat itu dari newborn baru lahir hingga usia teenager atau remaja. Nah, 18 tahun ke atas, metabolisme mulai melambat, berkurang sekitar 4% saja. Usia 25 tahun berkurang lagi 10%, jauh lebih banyak ya, 2 kali lipatnya. 35 tahun ke atas sekitar 17% atau lebih melambat. Dan pada saat 56 tahun sekitar 22% sisanya. Jadi dari kita lahir dibandingkan pada saat usia kita 50 tahun ke atas, metabolisme kita ini berkurang sudah hampir setengahnya. Oleh sebab itu, manusia mengalami hal yang namanya penuaan, di mana tubuh ini mulai muncul tanda keriput, kemudian mungkin ada melanoma atau kelainan pada kulit biasanya. Terus nggak seperti bayi lagi ya yang kulitnya bersih, putih, sekel, kekar gitu ya. Jadi badannya mulai loyo, lemas, itu bedanya. Nah, ini kita mau lihat perbedaan lemak dengan otot. Lemak ini punya bisa menghasilkan tenaga sebanyak sekitar memberikan tenaga ke tubuh kita itu sekitar 4 kalori per kilogram berat badan. Sedangkan otot ini 3 kali lipatnya, yaitu 12 kalori. Jadi
Orang dengan berat badan yang sama, tapi apabila dia memiliki massa otot lebih tinggi, dia akan punya energi lebih tinggi. Jadi badannya akan terasa lebih fit, akan terasa lebih segar, terasa lebih berenergi, lebih kuat. Nah, yang mempengaruhi lemak itu antara lain adalah zat-zat gula. Nah, biasa ini terjadi ketika gula itu tidak bisa gula itu terlalu banyak di dalam tubuh, akhirnya cadangan lemak di tubuh tidak bisa dibakar. Nah, terjadilah penumpukan yang membuat seseorang menjadi lebih gendut atau naik berat badannya. Ini juga merupakan salah satu komplikasi juga orang yang mengalami diabetes ya. Ketika gula darahnya tinggi, maka lingkar pinggangnya bisa bertambah karena asupan lemaknya banyak. Terus kenaikan kadar lemak tubuh secara umum, trigliserid, HDL kolesterol, kemudian juga akhirnya tekanan darah. Nah, ini semua menyebabkan yang namanya metabolic syndrome. Lalu bagaimana cara kita membuat metabolisme tubuh ini tetap baik atau lebih cepat? Konsumsilah protein. Diet tinggi protein ini sudah terbukti bisa mempertahankan massa otot, terutama kita proses weight loss ya, atau proses pelangsingan atau menurunkan berat badan. Jadi makan makanan yang sumbernya seperti daging, ikan, ayam, tahu, tempe, telur, terus susu boleh kalau orang dewasa yang rendah lemak tentunya, atau yang skim, terus kacang-kacangan juga boleh. Nah, sumber bagi Anda yang vegetarian, mungkin bisa digantikan sumbernya dengan yang non daging ya. Jadi beberapa sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan ini juga mengandung sumber protein yang baik. Ada mungkin bisa minum shake juga ya, meal replacement itu juga baik. Nah, hal lain yang mempengaruhi produksi energi di dalam tubuh dan juga metabolisme adalah termogenesis, di mana termogenesis ini pembakaran lemak pada saat dia tinggi protein. Nah, jadi dia bisa menurunkan total kadar lemak dari tubuh, dia bisa memberikan efek kenyang lebih lama untuk perut kita, dan sumber terbaiknya itu tadi berasal dari sama kasein. Nah, konsumsi protein ini bisa meningkatkan termogenesis sampai 15-30%. Nah, ini bisa mengkonversi atau mengganti cadangan lemak tubuh kita menjadi sumber energi. Jadi membantu proses pembakaran lemak, meningkatkan total produksi energi, memberikan tubuh kita energi yang lebih baik. Sedangkan karbohidrat ini cuma 5-10% dan lemak sangat sedikit, 0-3% saja. Nah, pembakaran lemak ini bisa menghasilkan panas tubuh. Biasanya terdiri dari si brown fat cell. Jadi jaringan lemak yang coklat itu jauh lebih tinggi menghasilkan energi, membakar lemak jauh lebih banyak. Nah, brown fat cell ini biasanya terdapat pada anak-anak, bayi dan anak-anak. Kalau orang semakin tua, semakin banyak white fat cell-nya. Bedanya, kalau brown fat cell ini, dia mengandung banyak sel yang namanya mitokondria, di mana itu merupakan tempat atau mesin di tubuh kita yang fungsinya untuk membakar lemak, membentuk energi. Nah, semakin kita tua, si mitokondria ini semakin sedikit, Bapak Ibu. Jadi, akhirnya lebih banyak fat cell-nya yang white fat cell, yang putih, dan mitokondria semakin sedikit, maka itu pembakaran lemak tubuh kita jadinya tidak maksimal lagi. Beda seperti saat kita kecil atau anak-anak. Nah, cara meningkatkan metabolisme, membakar lemak, ini adalah dengan berolahraga salah satunya. Obesitas dan metabolic disorder ini bisa berubah dalam waktu 12 minggu kalau Bapak Ibu mau, dengan dibarengi dengan olahraga yang namanya high intensity exercise. Nah, total massa lemak itu bisa berkurang sampai 2 kilo, dan terutama yang di sekitar area perut ini bisa berkurang sampai total 17%. Kemudian jangan lupa untuk minum air putih ya Bapak Ibu. Nah, minum air putih ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme, untuk pembakaran lemak juga. Jadi minum
500 mili air itu bisa meningkatkan metabolisme kita 10-30%. Kenapa sih air putih sangat berpengaruh? Di sini air putih yang benar-benar air putih tanpa kalori, tanpa apa-apa, tanpa campuran apapun ya. Karena tubuh kita ini sebagian besar terdiri atas air, dan air ini punya peran penting sebagai zat pelarut, sebagai penghantar untuk segala reaksi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita perlu air. Nah, konsumsi serat tinggi itu juga perlu. Untuk orang dewasa itu sekitar 30 gram per hari yang bisa didapatkan dari sekitar 400 gram sayur mayur dan buah-buahan. Jadi Bapak Ibu bebas bisa konsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari ya. Nah, selain itu juga ada bioseleksi, sumber serat tinggi yang membantu untuk asupan seratnya Bapak Ibu, serta membantu untuk pembakaran lemak. Kemudian ada LC dan quadplex yang merupakan sumber protein tinggi yang terbuat dari whey dan kasein, yaitu sumber protein terbaik yang bisa membantu membakar lemak, membuat fat loss lebih cepat, dan juga bonusnya tentu weight loss. Nah, bioseleksi ini mengandung serat matriks yang unik. Ini merupakan sumber serat larut, beta-glukan, dan juga antioksidan. Jadi dia berbeda dengan minuman serat-serat biasa ya yang ada di pasaran. Bisa membantu menjaga keseimbangan insulin dan juga gula darah, memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi idealnya diminum 5 menit sebelum Anda makan. Serat baik ini juga merupakan prebiotik yang baik bagi mikrobioma di dalam usus kita. Jadi menjaga pencernaan tetap sehat dan membantu mengontrol asupan lemak tubuh, kadar kolesterol, trigliserid, LDL, dan juga HDL. Tambahannya, ketika Anda sedang menurunkan berat badan, ini adalah klorospirulina. Dia punya nutrien zat gizi yang bisa membantu pembakaran lemak. Ada vitamin B, kemudian protein juga yang tentunya rendah kalori, terus mengandung mineral-mineral seperti zinc, zat besi, kalsium, magnesium, dan fosfor, serta antioksidan yang fungsinya untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas oksidasi. Radikal bebas itu bisa datang dari sinar matahari, bisa dari gadget-gadget yang kita pakai, dari mana aja Bapak Ibu. Nah, mari kembalikan metabolic flexibility. Jadi kita memperbaiki metabolisme kita supaya bisa membakar lemak lebih efektif, menyediakan energi lebih banyak untuk tubuh. Jadi nggak cuma menurunkan berat badan aja, bukan cuma hanya weight loss, tapi juga bisa mencegah kerusakan sel dan menjaga kesehatan metabolisme. Bonus-bonus metabolic flexibility itu banyak Bapak Ibu. Selain badan lebih sehat, energi lebih banyak, badan lebih fit, stamina lebih baik, tentunya awet muda juga ya. Nah, ini ada 2 produk yang akan saya bagikan hari ini, yaitu Quadplex dan LC. Kita lihat lebih dalam lagi ya. Nah, dengan konsumsi protein ini seperti Quadplex dan LC, ini merupakan meal replacement, kita juga penting untuk mengatur pola makan. Waktu makan itu sangat penting. Jadi sekitar 4 jam sekali kita terapkan program 4-4-12 ya, mudahnya. Ya, kita perlu sekitar 4 jam, jadi maksimal sekitar 6 jam boleh, 4-6 jam, 8-12 jam kita boleh makan. Nah, sekitar 4 jam itu kita memasuki fase burning zone, fat burning zone. Nah, ketika satu siklusnya sudah berjalan, tubuh ini akan memproduksi yang namanya keton. Nah, ini adalah saat-saat di mana tubuh ini mulai membakar lemak lebih efektif. Jadi lemak-lemak dalam tubuh kita ini dipakai seluruhnya sebagai sumber energi karena tidak ada asupan gula atau yang lain-lain. Jadi kita bisa mengontrol nafsu makan lebih baik, lebih fokus, punya energi lebih banyak. Makanya penting untuk kita terapkan jam makan juga Bapak Ibu. Nggak boleh terus-terusan ngemil. Nah, fat burning zone ini terjadi ketika kadar insulin dalam tubuh itu rendah, kemudian tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jadi sumber energi itu bisa dari karbohidrat atau gula, dari lemak maupun dari protein. Nah, ketika tidak ada lagi gula di darah sudah rendah, maka mulailah lemak-lemak cadangan tubuh kita ini akan dipakai. Nah,
ketika tubuh masuk di fat burning zone, maka dia akan menjadi keton. Nah, jadi manfaatnya tuh banyak untuk memberikan energi baik fisik maupun mental, membantu fat loss ya tentunya. Jadi mengontrol berat badan juga, mengontrol nafsu makan, lebih fokusnya lebih baik, serta untuk di luarnya bisa terlihat itu adalah kulit yang lebih sehat. Nah, ketika Anda melakukan program weight loss, fat loss, diet ini juga harus dibarengi dengan konsumsi produknya atau meal replacement, protein products dengan disiplin. Terus harus dikombinasikan nutrisinya yang tepat seperti apa dan waktunya. Lihat di waktunya, jadi program 4412 atau 668 biasanya boleh. Serta jangan lupa perhatikan asupan lemak dan protein. Nah, jadi lemak protein itu tidak menaikkan kadar insulin. Nah, hanya karbohidrat atau gula aja. Jadi untuk konsumsi bisa menggunakan konsumsi seperti produk LC vanilla, LC coklat, LC base, kemudian Quadplex itu tinggi lemak dan protein, tapi juga rendah karbohidrat. Nah, si LC ini merupakan meal replacement, jadi bisa dipakai sebagai pengganti makanan, sumber protein yang berkualitas tinggi dengan PDC value 1, artinya protein ini benar-benar bisa diserap dengan maksimal oleh tubuh. Kemudian bisa membantu untuk membakar lemak sebagai sumber energi, mencapai metabolic flexibility dengan karbohidrat yang rendah, kemudian bisa menunjang kontrol berat badan ketika disertai dengan tentunya lifestyle yang baik ya. Nah, ini cara konsumsinya. Bisa Anda mengkonsumsi misalnya pagi, lalu siang dengan 1 meal replacement, lalu malam makan seperti biasa, tapi jangan lupa dengan balas nasi. Atau sehari 2 kali, pagi dan siang, malamnya baru makan. Atau sehari sekali paginya aja dengan meal replacement, jadi mengurangi total asupan kalori, tapi juga menambahkan protein dan lemak yang sehat untuk tubuh. Terus jangan lupa ada serat juga dengan balas nasi. Nah, ini kombinasinya Bapak Ibu bisa pakai. Lalu Quadplex ini dipakainya kapan? Quadplex ini dikonsumsi sebagai tambahan ketika pre dan post exercise. Jadi sebelum berolahraga maupun setelah berolahraga. Dia punya komponen yang baik itu yaitu tinggi akan protein isolat, mengandung BCAA yang fungsinya untuk mempertahankan massa otot, menyimpan cadangan energi, serta mencegah kerusakan otot pada saat Anda latihan. Kemudian ada kandungan beberapa vitamin dan mineral di dalam Quadplex yang fungsinya untuk meningkatkan performa. Ada juga probiotik serta prebiotiknya yang meningkatkan stamina. Nah, ini merupakan isolat. Isolat itu merupakan zat protein yang 90-98% itu bisa diserap oleh tubuh. Jadi bedanya protein isolat sama whey concentrate itu kandungan proteinnya lebih tinggi di protein isolat. Nah, konsumsi 2 scoop dengan air lalu di shake. Bisa shake air dingin juga, lebih segar, dan diminum biasanya setelah berolahraga ataupun ketika berolahraga dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tadi ada kandungan BCAA ya. BCAA ini bisa membantu mencegah kerusakan sel-sel otot. Jadi ketika post exercise setelah berolahraga itu kita minum, ini bisa mengurangi efek samping dari muscle soreness karena biasanya kalau olahraga dengan intensitas yang tinggi, frekuensi yang sering, pasti badan tuh akan terasa kayak pegel-pegel, sakit-sakit. Nah, Quadplex ini membantu proses recovery atau pemulihan supaya badan nggak terlalu lama sakit-sakitnya atau capek-capeknya. Nah, ini kombinasinya bisa Bapak Ibu coba. Jadi sebagai meal replacement gunakan LC dan Quadplex, tapi juga bisa dibarengi dengan produk-produk Unicity lainnya seperti Unimate Fuel. Ini membantu peningkatan pembakaran lemak. Kemudian ada
BioSlife E juga memberikan energi, kemudian Unicity Matcha, Matcha X AMPM, atau ekstra serat ya, Bio7, BioSlife C, Unicity Balance, BioSlife S, ada juga Unimate, komplit, macam-macam, bisa dicampur dengan leaf fiber juga. Nah, jadi ini senjata Anda ketika Anda sedang berusaha untuk membakar lemak. Nah, bonus dari pembakaran lemak atau fat loss ini merupakan weight loss, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang terpenting kita lihat adalah bukan angka di timbangannya aja, tapi kita lihat juga bentuk fisiknya, massa ototnya itu seperti apa, massa lemaknya itu berapa banyak, itu yang lebih penting. Karena lemak membakar energi itu jauh lebih sedikit dibandingkan otot. Jadi tubuh yang punya komposisi otot lebih banyak itu akan lebih fit, lebih kuat, lebih berenergi, terlihat lebih ramping dan juga lebih atletis tentunya Bapak Ibu, lebih nice ya. Oke. Nah, sekian. Kalau ada pertanyaan silakan mungkin bisa ketik pertanyaan Anda. Ya, pas ya. Sekitar 30 menit. Mungkin kita tunggu sekitar 3 menit ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka sesi pada hari ini bisa selesai ya Bapak Ibu. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya, baiklah, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan, mungkin bisa kirim pertanyaannya melalui CS Unicity atau bisa email juga ke saya ke science.indonesia@unicity.com. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk program weight loss, diet pelangsingan, yang pasti ingat waktunya 4-4-12, 4-4-12, kemudian konsumsi asupan protein tinggi, dan juga lemak yang sehat, harus rendah karbohidrat terutama gula, dan tidak melulu kita melihat pada angka timbangan, tapi kita juga melihat pada komposisi otot dan juga massa lemaknya. Nah, itu yang paling penting. Baiklah, selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di acara training berikutnya ya.
Oke, baiklah semuanya. Terima kasih, Wibi. Oke, banyak orang yang mengira kalau turun berat badan itu yang penting kiloannya turun ya, nimbang di atas timbangan lalu turun udah selesai. Nah, padahal yang turun itu belum tentuan massa lemak Anda, bisa-bisa itu otot Anda yang sebetulnya Anda perlukan ataupun malah cuman air aja. Jadi banyak kan orang misalnya saya nggak males olahraga, oke saya stay aja di sauna biar keringatnya keluar semua. Ya, tentu berat badan bisa langsung berkurang 1-2 kilo bahkan dalam sekali tempo masuk sauna misalnya. Tapi ternyata kembali lagi setelah keluar dari sauna ditimbang turun 2 kilo, tapi besoknya kembali lagi timbangannya. Itu karena hanya air yang keluar ya. Jadi beda sebetulnya benar-benar weight loss atau fat loss. Nah, di gambar ini saya mau kasih lihat perbedaannya. Orang yang sama ketika dia mengalami yang namanya weight loss itu ada di gambar yang tengah. Jadi weight loss tidak dibarengi dengan hal yang penting, yaitu pembentukan massa otot. Namun ketika pola diet ini berubah, pola olahraganya berubah, program weight loss-nya juga berubah, lihat apa yang terjadi di gambar yang terakhir, ternyata tubuhnya ini lebih baik ya, bentukannya ya. Jadi bentuknya lebih baik, ada otot yang terbentuk di sana. Nah, sehingga bisa terlihat bentuk yang lebih baik pula. Kalau yang di gambar tengah ini jelek banget ya Bapak Ibu, banyak kulit yang bergelambir di mana-mana walaupun badannya udah kurus. Jadi berat badan bisa sama, bahkan mungkin lebih berat tapi bentukannya yang berbeda. Karena isinya beda Bapak Ibu. Satu isinya cuma lemak, satu isinya ada otot. Nah, lalu dibandingkan sini, apa itu fat loss? Fat loss itu dengan berat badan yang ada, itu lemak yang tersisa itu dibakar. Lalu dengan program latihan yang baik serta pola makan yang baik, ini bisa menambahkan massa otot. Nah, ini adalah foto orang yang sama ketika sebelum dan sesudah menjalankan program latihannya, program fat loss-nya. Berat badan tidak jauh berbeda, tetapi yang Anda lihat di sini adalah bentuk tubuh yang jauh lebih ideal. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fat loss. Jadi nggak cuman melulu ngurusin tentang berat badan, tapi ternyata dengan berat badan yang sama pun tubuh seseorang bisa terlihat sangat ideal. Sedangkan weight loss itu sendiri bahayanya apa Bapak Ibu? Mungkin Anda lihat total kilogramnya berkurang. Tapi yang berkurang belum tentu lemaknya, bisa jadi itu hanya saya bilang tadi air atau mungkin malah otot Anda yang berkurang. Nah, kalau bahayanya otot yang berkurang itu ada seperti di gambar ini. Kelihatannya kurus tapi badannya ternyata goyor-goyor semua ya. Jadi tidak ada yang kekar, yang kuat gitu untuk menopang tubuh. Nah, kita sebut sebagai muscle loss.
muscle loss ini bisa menyebabkan muscle atrophy atau kelemahan otot. Nah, ini juga banyak terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Jadi bagian tubuh ini terasa melemah, kalau berdiri lama nggak kuat, mudah lelah, gitu. Lama-lama sulit bergerak, berat badannya turun terus, tapi tidak diimbangi kenaikan massa otot, karena mungkin pola latihannya kurang asupan gizi yang baik, terus umum terjadi pada lansia juga, karena lansia juga punya kadang nafsu makan juga berkurang, terus mungkin ada kesulitan dalam mengunyah, jadi nggak maksimal asupan gizinya, bisa mengakibatkan kelumpuhan. Nah, backbound ya. Jadi ini bahayanya kalau kita cuma turun berat badan aja, tapi tidak dibarengi dengan asupan nutrisi yang baik dengan dan latihan atau olahraga yang baik. Inilah perbedaan kenapa orang yang berat badannya sama-sama 70 kg, tapi bentukannya bisa berbeda. Seperti yang tadi, karena massa lemak itu, volume lemak ini jauh lebih besar dari volume otot. Jadi lemak itu gede doang, tapi dalamnya kopong. Kalau otot ini lebih padat. Makanya orang dengan berat 70 kilo bisa terlihat sangat gendut, atau bisa juga terlihat sangat atletis. Nah, ini yang membedakan. Kandungan di dalam tubuhnya tuh apa? Apakah itu banyak ototnya ataukah banyak lemaknya? Tentunya kalau yang ingin ideal dan terlihat bagus, baik, itu yang isinya otot ya, bukan isinya lemak. Nah, jadi beda weight loss dengan fat loss sebetulnya Bapak Ibu. Weight loss itu ada efek sampingnya, ini memperlambat metabolisme, sedangkan fat loss ini malah meningkatkan metabolisme. Terus orang yang mengalami weight loss ini fitness levelnya menurun, sedangkan kalau fat loss ini tentu bisa menambah fitness level, karena biasanya yang fat loss ini harus dibarengi dengan asupan nutrisi yang baik sama program latihan atau olahraga yang baik dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, orang yang menjalankan weight loss ini belum tentu memiliki asupan gizi yang baik, karena cenderung saya nggak usah makan, ngurangin kalori aja, kalori defisit pasti berat badannya turun. Nah, itu punya resiko malnutrisi, kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan zat gizi lainnya. Sedangkan si fat loss ini dia bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup karena dibarengi diawasi biasanya oleh tenaga yang profesional, orang yang sudah punya program tertentu. Nah, bahayanya weight loss adalah kekuatan tubuh secara keseluruhan ini berkurang, sedangkan kalau fat loss ini malah bisa meningkatkan kekuatan, meningkatkan stamina, meningkatkan performance endurance kita dalam berolahraga. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi fat loss ini lebih baik dari hanya sekedar weight loss saja. Jangan melulu kita melihat angka yang ada di timbangan kita. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menjalankan program diet yang baik itu, supaya kita bisa mendapatkan berat badan yang ideal itu, ada beberapa kunci. Yang pertama adalah mendapatkan nutrisi yang tepat. Harus disiplin, harus konsisten, harus dibarengi dengan aktivitas fisik untuk menjaga massa otot supaya tidak mengalami muscle loss. Nah, kuncinya ada pada metabolisme, Bapak Ibu. Metabolisme yang baik, yang cepat itu bisa mempercepat pembakaran lemak. Lalu bagaimana caranya untuk membuat metabolisme tubuh kita itu cepat? Ada beberapa caranya. Nah ini adalah beberapa efek yang beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme. Metabolisme lambat itu bisa disebabkan oleh lemak.